Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya adalah Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Adapun tujuannya adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Materi singkat. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin, yakni asetil-CoA, asetoasetil-CoA, piruvat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksaloasetat, tergantung pada kebutuhan metabolisme hewan saat ini. Molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa untuk menghasilkan energi. Pembahasan. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, transminasi dan deaminasi oksidatif. Karena reaksi ini reversibel, gugus amino dengan mudah digeser dari asam amino yang melimpah dan digunakan untuk mensintesis asam amino yang langka. Langkah pertama dalam katabolisme sebagian besar asam L-amino setelah mencapai hati adalah penghilangan gugus alfa amino yang dipromosikan oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transaminase. Dalam reaksi transaminase ini, gugus alfa amino ditransfer ke atom alfa karbon dari alfa ketoglutarat, meninggalkan analog asam alfa keto yang sesuai dari asam amino. Tidak ada deaminasi bersih atau kehilangan gugus amino dalam reaksi ini karena alfa ketoglutarat menjadi aminasi saat asam alfa amino mengalami deaminasi. Efek dari reaksi transaminasi adalah untuk mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino dalam bentuk L-glutamat. Glutamat kemudian berfungsi sebagai donor gugus amino untuk jalur biosintetik atau untuk jalur ekskresi yang mengarah pada eliminasi produk limbah nitrogen. Asam alfa amino dapat dikelompokkan ke dalam kelas menurut produk akhirnya, asetil-CoA, asetoasetil-CoA, piruvat, dan beberapa zat antara siklus asam sitrat. Setiap kelompok dibahas secara singkat. Jalur degradasi utama untuk 20 asam alfa amino yang ditemukan dalam protein diuraikan sebagai berikut. Katabolisme asam alfa amino melalui jalur asetil-CoA. Secara keseluruhan, 10 asam alfa amino di katabolisme menghasilkan asetil-CoA. Gugus ini dibagi lebih lanjut menurut apakah piruvat merupakan zat antara dalam pembentukan asetil-CoA. Asam amino yang didegradasinya melibatkan piruvat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. 5 asam amino lain yang diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur yang tidak melibatkan piruvat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. Jalur katabolik individu untuk molekul-molekul ini adalah sebagai berikut. 1. Alanin. Reaksi transaminasi reversibel yang melibatkan alanin dan piruvat merupakan komponen penting dari siklus glukosa alanin. 2. Serin. Seperti yang sudah dijelaskan, serin diubah menjadi piruvat oleh enzim serin dehidratase yang membutuhkan piridoksal fosfat. 3. Glisin. Glisin dapat diubah menjadi serin oleh serin hidroksimetiltransferase. Kemudian serin diubah menjadi piruvat. 4. Sistein. Pada hewan sistein diubah menjadi piruvat melalui beberapa jalur. Pada jalur utama, sistem dioksidasi menjadi sistein sulfinat. Piruvat kemudian diproduksi setelah transaminasi dan reaksi desulfurasi. 5. Treonin. Dalam jalur degradasi utama, treonin dioksidasi oleh treonin dehidrogenase untuk membentuk alfa amino beta ketobutirat. Molekul yang terakhir di metabolisme lebih lanjut untuk membentuk piruvat atau dapat dipecah oleh alfa amino B ketobutirat liase untuk membentuk asetil-CoA dan glisin. Atau treonin dapat didegradasi menjadi alfa ketobutirat oleh treonin dehidrogenase dan selanjutnya menjadi propionil-CoA. Propionil-CoA kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. 6. Lisin.
diubah menjadi alfa ketoadipat dalam serangkaian reaksi yang mencakup dua oksidasi, penghilangan gugus amino rantai samping, dan transaminasi. Asetoasetil-CoA diproduksi dalam jalur reaksi yang mencakup beberapa oksidasi, dekarboksilasi, dan hidrasi. Asetil-CoA dapat diubah menjadi asetil-CoA dalam reaksi yang merupakan kebalikan dari langkah pembentukan badan keton. 7. Triptopan diubah menjadi alfa ketoadipat dalam 8 reaksi, yang juga menghasilkan format dan alanin. Alanin yang diproduksi di jalur ini diubah menjadi asetil-CoA melalui piruvat asetil-CoA disintesis dari alfa ketoadipat seperti yang dijelaskan untuk lisin. 8. Tirosin. Katabolisme tirosin dimulai dengan transaminasi dan dehidroksilasi. Homogentisat disintesis dalam reaksi terakhir, dikatalisis oleh enzim parahidrokspenilpiruvat diogenase yang membutuhkan askorbat. Homogentisat diubah menjadi malailila setoasetat oleh homogentisat oksidase. Asetoasetat dan fumarat kemudian dihasilkan dalam reaksi isomerasi dan hidrasi. 9. Fenilalanin. Fenilalanin dihidroksilasi untuk membentuk tirosin oleh fenilalanin 4 monooksigenase dalam reaksi yang membutuhkan O2 dan tetrahidrobiopterin atau BH4. Tirosin terdegradasi menjadi asetoasetat dan fumarat. 10. Leusin. Leusin, salah satu asam amino rantai cabang, diubah menjadi HMG-CoA dalam serangkaian reaksi yang mencakup transaminasi, 2 oksidasi, karboksilasi, dan hidrasi. HMG-CoA kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan asetoasetat oleh HMG-CoA liase. Degradasi asam amino melalui alfa-ketoglutarat. 5 asam amino yaitu glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin didegradasi menjadi alfa-ketoglutarat. Garis besar katabolisme asam amino tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Glutamat dan glutamin. Glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4+ oleh glutaminase. Seperti dijelaskan sebelumnya, asam amino glutamat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh glutamat dehidrogenase atau dengan transaminasi. 2. Arginin. Ingat bahwa arginin dipecah oleh arginase untuk membentuk ornitin dan urea. Dalam reaksi transaminasi, berikutnya ornitin diubah menjadi glutamat gamma semialdehid. Glutamat kemudian diproduksi sebagai glutamat gamma semialdehid terhidrasi dan teroksidasi. Alfa-ketoglutarat diproduksi melalui reaksi transaminasi atau deaminasi oksidatif. Selanjutnya, prolin. Katabolisme prolin dimulai dengan reaksi oksidasi yang menghasilkan tak jenuh pirolin rantai karbon 1. Molekul terakhir diubah menjadi glutamat gamma semialdehida. Molekul terakhir diubah menjadi glutamat gamma semialdehida melalui reaksi hidrasi. Glutamat kemudian dibentuk oleh reaksi oksidasi lainnya. Selanjutnya, histidin. Histidin diubah menjadi glutamat dalam 4 reaksi, yaitu deaminasi non-oksidatif, 2 hidrasi, dan pelepasan gugus formamino oleh THF. Berikut ini gambar jalur katabolik glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin, di mana semua asam amino ini akhirnya diubah menjadi alfa-ketoglutarat. Katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA. Suksinil-CoA terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin. Jalur katabolisme tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Metionin. Degradasi metionin dimulai dengan pembentukan SAM yang diikuti dengan reaksi demetilasi. Produk SA dihidrolisis menjadi adenosin dan homosistein. Homosistein dimetabolisme untuk menghasilkan alfa-ketobutirat, sistein, dan NH4+. Alfa-ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil-CoA oleh asam alfa-ketodehidrogenase. Kemudian propionil-CoA diubah menjadi suksinil-CoA dalam 3 langkah. Konversi metionin menjadi sistein kadang-kadang disebut sebagai jalur transulfurasi. 2. Isoleusin dan valin. Degradasi isoleusin dan valin dimulai dengan 4 reaksi yang sama, yaitu
transaminasi yang dikatalisis oleh rantai cabang asam amino transaminase, dekarboksilasi oksidatif yang dikatalisis oleh rantai cabang asam alfa ketodehidrogenase, oksidasi yang dikatalisis oleh asil CoA dehidrogenase yang membutuhkan FAD, dan hidrasi yang dikatalisis oleh enoil CoA hidratase. Degradasi isoleusin berlanjut dalam 3 reaksi yang menghasilkan asetil CoA dan propionil CoA. Kemudian, molekul yang diberi nama terakhir tersebut diubah menjadi suksinil CoA. Degradasi valin berlanjut dalam 4 reaksi yang menghasilkan propionil CoA. Degradasi semua asam amino akhirnya ada 7 asam amino yang dipecah menjadi asetil CoA. 5 asam amino diubah menjadi alfa ketoglutarat, 4 menjadi suksinil CoA, 2 menjadi fumarat, dan 2 menjadi oksaloasetat. Selanjutnya ada 6 asam amino yang diubah menjadi pirufat yang dapat diubah menjadi asetil CoA atau oksaloasetat. Adapun rangkuman jalur individu untuk 20 asam amino dalam diagram alir masing-masing mengarah ke titik masuk tertentu ke dalam siklus asam sitrat. Energi yang dihasilkan dalam katabolisme asam amino tidak seperti gabungan proses glikolisis, fosforilasi oksidatif, dan siklus asam sitrat yang menghasilkan ATP sebanyak 30 atau 32. Dalam katabolisme asam amino, energi yang dihasilkan dapat berbeda-beda sesuai dengan jalur katabolisme yang terlibat. Seperti diketahui bahwa dalam katabolisme asam amino dapat diubah menjadi salah satu dari 7 produk metabolisme, yakni asetil CoA, asetoasetil CoA, pirufat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Produk metabolisme ini kemudian akan memasuki siklus asam sitrat. Kesimpulan. 1. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. 2. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan 2 jenis reaksi, yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Ketiga, 10 asam alfa amino di katabolisme menghasilkan asetil CoA. Asam amino yang didegradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Jalur yang tidak melibatkan pirufat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. 4. 5 asam amino yakni glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin didegradasi menjadi alfa ketoglutarat. 5. Suksinil CoA terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin. 6. Energi yang dihasilkan dalam katabolisme asam amino dapat berbeda-beda sesuai dengan jalur katabolisme yang terlibat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.